Saya masih ingat lagi ada satu ketika saya melayani di kota Kinabalu sebagai seorang penceramah di dalam satu camp muda-mudi. Saya masih ingat dalam satu sesi saya memberikan undangan untuk orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu saya memberikan undangan, saya berkata pada dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Siapa yang siap untuk menerima Yesus? Angkat tangan. Jadi saya pun memberikan undangan dan saya berkata, 1, 2, siapa yang sudah siap? Angkat tangan. 3. Saudaraku, pada waktu saya sebut 3, tiba-tiba sesuatu yang terjadi yang mengejutkan saya. Pemain keyboard tersalah tekan salah satu daripada butang demo di dalam keyboard itu, di mana pada waktu dia menekan butang itu keluar musik yang rancak dan musik yang kuat dan musik yang sering dipakai untuk acara menari. Dan bila saya katakan 3 keluar musik itu, bubch, 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 begitu. Waduh. Nah, saudaraku, saya terkejut dan semua orang ketawa. Nah, saudaraku, itu adalah masa yang tepat di mana musik itu keluar, tetapi bukanlah sesuatu yang baik untuk saya ataupun untuk acara hari itu. Tapi firman Tuhan dalam Galatia pasal 4 ayat 4 berkata, tepat pada waktunya Allah mengutus anaknya ke bumi ini, saudara. Tepat pada waktunya, dan pada waktu dia lahir, dia membawa berkat yang baik, saudara. Bukan seperti acara di dalam camp muda-mudi itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa waktu Yesus lahir itu waktu yang tepat? Kenapa itu masa yang tepat, saudara? Dan bukan masa lain, saudara. Kenapa masa itu masa yang tepat? Saudara, dari buku Maleakhi sampai ke buku Matius ada 400 tahun musim kerohanian yang sangat sepi dan sangat gersang. Dikenali sebagai 400 tahun yang kesepian. Dari segi rohani, tidak ada nubuatan, tidak ada lawatan Allah, tidak ada kebangkitan rohani, saudaraku, seperti Allah tidak berbicara. Nah, saudaraku, selepas 400 tahun Allah berbicara kepada seorang imam yang bernama Zakaria dan yang mengatakan kepadanya bahwa melalui istrinya Elizabeth yang juga sudah lanjut usianya, mereka akan dikaruniakan dengan Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, itu masa yang sangat baik dan peristiwa yang sangat baik. Selepas 400 tahun menunggu, kabar yang mereka terima adalah akan lahir Yohanes, dan tugas Yohanes adalah membawa kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, 400 tahun itu adalah masa di mana orang menunggu, menanti, dan ada banyak persoalan. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan begitu berdiam dan tidak memberikan sebarang nubuatan dan kata-kata rohani langsung, tidak ada apa-apa? Kenapa begitu? Saya percaya hari ini juga, saudaraku, adalah masa di musim pandemik ini. Banyak orang tertanya-tanya, kenapa Tuhan begitu berdiam sahaja? Tidak ada sebarang kepimpinan. Kenapa kita dihadapkan dengan masalah yang begitu besar? Nah, saudaraku, saya percaya inilah waktunya yang tepat. Kita harus mengkabarkan kepada dunia tentang kelahiran Yesus. Karena dunia seperti dulu ada banyak persoalan dalam 400 tahun yang sepi. Saya percaya hari ini juga banyak orang ada soalan. Dan jawaban adalah Yesus Kristus. Karena dia mempunyai jawaban untuk semua yang kita cari. Tepat pada masanya Allah mengutus anaknya. Ini tepat pada masanya kita boleh mengkabarkan kepada dunia Yesus, Juru Selamat, yang memegang masa depan kita. Dan pasti, saudara, pada waktu kita sampaikan, mereka akan mendapat pengertian bahwa dia adalah jawaban bagi dunia yang mencari jawaban, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bersandarlah kepada Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita di masa yang sangat-sangat kita memerlukan pengharapan dan masa depan. Shalom untuk semua.